Di dunia biliar, ada satu nama yang disegani oleh lawan, dikagumi oleh penggemar, dan diabadikan sebagai legenda hidup. Namanya Efren Bata Reyes. Seorang pria sederhana dari Filipina yang mengubah dunia biliar selamanya. Ini bukan sekadar kisah olahraga. Ini adalah kisah tentang bakat, kerja keras, dan takdir. Efren lahir pada 26 Agustus 1954 di Angeles City, Filipina. Sejak kecil, keluarganya hidup sederhana. Di usia 5 tahun, ia pindah ke Manila untuk tinggal dengan pamannya yang memiliki tempat biliar. Tapi Efren kecil terlalu pendek untuk menjangkau meja biliar. Ia lalu berdiri di atas kotak minuman agar bisa ikut bermain. Dari situlah kecintaannya pada biliar tumbuh. Dengan cepat, anak kecil itu menjadi legenda lokal. Orang-orang menjulukinya Bata, yang berarti anak-anak dalam bahasa Tagalog. Untuk membedakannya dari Efren yang lebih tua, juga pemain biliar. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal yang tinggi, Efren Reyes mampu menghitung sudut-sudut bola biliar dengan akurasi luar biasa hanya dengan insting dan pengalaman. Ia belajar bermain biliar sejak kecil di kampung halamannya di Filipina, dan karena tidak mampu membayar sekolah, ia menghabiskan waktunya di meja biliar. Dari sanalah ia mengasah kemampuan visual spasialnya hingga bisa memprediksi jalur bola dengan ketepatan yang membuat para juara dunia pun kagum. Beberapa komentator dan profesional bahkan menyebutnya komputer berjalan karena kemampuannya membaca meja, memprediksi pantulan, dan memilih strategi terbaik tanpa perlu rumus matematika. Di usia belasan, Efren mulai bertaruh di meja biliar. Ia bermain melawan siapapun dan hampir selalu menang. Bukan hanya karena keahlian teknisnya, tapi karena caranya membaca lawan, memahami sudut, dan mengambil keputusan cepat. Ia disebut memiliki mata ketiga. Pada tahun 1980-an, Efren mulai bertanding di luar negeri, terutama di IS, di mana dia menyamar dengan nama palsu karena dianggap terlalu kuat. Dunia biliar Amerika belum siap menghadapi Bata. Tahun 1994 menjadi titik balik. Efren memenangkan turnamen prestisius US Open 9 Ball Championship, menjadikannya orang Asia pertama yang meraihnya. Itu seperti mimpi. Dunia biliar tak bisa lagi mengabaikan pria Filipina ini. Setelah itu, ia memenangkan turnamen demi turnamen, World Pool Championship, Derby City Classic, hingga menjadi juara dalam berbagai disiplin biliar, 9 ball, 8 ball, 1 pocket. Ia dijuluki The Magician karena tembakannya seringkali terlihat mustahil. Bola meluncur di antara rintangan seperti sihir. Lawan-lawan kelas dunia tak percaya dengan yang mereka lihat. Efren bermain dengan gaya yang unik, yang tidak selalu memilih jalur aman. Ia lebih suka bermain kreatif, kadang nekat, tapi sangat terukur. Saya tidak hanya bermain bola, katanya suatu kali. Saya bermain dengan pikiran lawan. Ia tak seperti dengan cara biasa. Ia belajar dari pengalaman, dari ribuan jam bermain di meja, dari kekalahan, dan dari jalanan. Efren Reyes dijuluki The Magician karena kemampuannya yang nyaris tak masuk akal dalam bermain biliar. Ia sering melakukan tembakan-tembakan mustahil yang bahkan para profesional pun sulit membayangkannya. Bola yang tampaknya tak mungkin masuk, bisa dia arahkan dengan presisi memukau. Seolah-olah ia melakukan sihir di atas meja biliar. Banyak lawan dan penonton yang terdiam saat melihat trik-trik uniknya, seperti kombinasi berlapis, bank shot ekstrim, hingga kontrol bola putih yang luar biasa halus. Karena itulah dunia menjulukinya The Magician, sang pesulap meja biliar. Efren Reyes adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang menjuarai kejuaraan dunia dalam 2 disiplin biliar berbeda, bola 9 dan 1 pocket. Ia telah memenangkan lebih dari 100 gelar internasional, termasuk World Pool Championship 1999 dan US Open 1 pocket sebanyak 6 kali. Tahun 2003, ia dinobatkan sebagai pemain biliar terbaik sepanjang masa oleh Billiards Digest. Bahkan di usia senja, ia masih ditakuti oleh lawan-lawan muda karena kemampuannya belum pudar. Efren juga menjadi orang Asia pertama yang masuk ke Billiard Congress of America Hall of Fame pada tahun 2003. Dari jalanan Manila ke panggung dunia, prestasinya membuktikan bahwa legenda sejati lahir dari kerja keras dan ketekunan. Efren bukan hanya juara, tapi simbol harapan. Di Filipina, ia disanjung layaknya pahlawan. Kisah hidupnya menginspirasi jutaan orang miskin, bahwa asal ada bakat dan tekad,
kita bisa menembus batas. Banyak pemain profesional dunia mengaku belajar dari Efren. Ia membawa teknik Asia ke panggung dunia. Lebih dari itu, ia membawa kerendahan hati. Meski dijuluki legenda, Efren tetap sederhana, tetap tersenyum, tetap sebata. Meski usia menua dan penglihatan mulai kabur, Efren masih sesekali bermain di turnamen eksibisi. Ia tetap menjadi magnet penonton. Saat ia muncul, ruangan penuh. Ia dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa oleh banyak analis dan pemain. Meskipun tidak ada data resmi yang menyebutkan jumlah pasti penggemar Efren Bata Reyes di seluruh dunia, ia dikenal luas sebagai salah satu pemain biliar paling legendaris dan dihormati secara global. Popularitasnya tidak hanya terbatas di Asia Tenggara, tetapi juga meluas ke Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Misalnya, dalam kunjungannya ke Bahrain untuk pertandingan eksibisi, Efren disambut meriah oleh para penggemar yang antusias, menunjukkan daya tarik globalnya. Selain itu, pengaruhnya dalam dunia biliar diakui melalui penyelenggaraan turnamen Reyes Cup yang diluncurkan di Filipina pada tahun 2024. Turnamen ini tidak hanya menghormati kontribusinya dalam olahraga ini, tetapi juga menegaskan statusnya sebagai inspirasi bagi jutaan penggemar biliar di seluruh dunia. Efren bukan orang kaya, ia tak pernah mengejar ketenaran, ia hanya mencintai biliar. Dalam satu wawancara ia berkata, "Saya main bukan untuk terkenal, saya main karena saya suka. Kalau saya kalah hari ini, besok saya main lagi." Inilah pelajaran terbesar dari Efren. Bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang semangat, ketekunan, dan cinta terhadap apa yang kita lakukan. Namun, lebih dari sekadar kemenangan, Efren Reyes menjadi simbol harapan bagi rakyat Filipina. Di negara yang dilanda kemiskinan dan krisis, kisah Reyes adalah bukti bahwa asal-usul bukanlah batas. Ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, siapapun bisa mencapai puncak dunia. Reyes tak pernah sombong, ia tetap sederhana, ramah, dan selalu tersenyum. Ia tak lupa kampung halamannya. Bahkan setelah menjadi jutawan, ia masih tinggal di lingkungan yang sama, bermain dengan anak-anak, dan memberi semangat pada generasi baru. Bagi masyarakat Filipina, Efren Reyes bukan hanya seorang atlet. Ia adalah pahlawan rakyat, panutan, dan inspirasi. Ia membuktikan bahwa keajaiban bisa lahir dari tempat paling sederhana. Bahwa mimpi bisa menjadi nyata selama kau percaya dan terus berjuang. Efren Bata Reyes adalah bukti bahwa legenda tak harus lahir dari panggung megah. Kadang, mereka tumbuh dari meja reot di pojok ruangan berasap dengan tangan kecil yang menggapai keajaiban. Legenda Efren Reyes bukan hanya milik Filipina, tapi milik dunia. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk jauh lebih kuat menghadapi proses dalam menuju keberhasilan. Percayalah, kesuksesan itu tidak lahir begitu saja. Ada harga yang dibayar mahal, yaitu mental untuk terus berjuang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.